Shalom, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kami membahas tentang eksplorasi jenis-jenis DBMS. Kami dari saya sendiri Mikael Jovan Kota Galung. Saya Unandul Menggaul. Saya Niko Arsilaban. Saya Sultan Haloman Arwan. Saya Kesia Seri Elizabeth Zega. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Next. Next slide. Baik, eksplorasi 1. Klarifikasi DBMS. Apa itu perbedaan antara relation DBMS dan NoSQL DBMS? RDBMS atau Relational Database Management System itu adalah sistem basis data relasional. Data itu disimpan dalam tabel yang punya skema tetap. Kolom-kolomnya telah ditentukan dengan relasi antar tabel via foreign key dan menggunakan SQL sebagai bahasa query. Adapun perbedaan utamanya itu antara RDBMS dan NoSQL terletak pada model dan skema skalabilitas dan model konsistensinya. Next slide. Baik, untuk perbedaannya tadi itu terdapat dua perbedaan, yaitu antara relation DBMS dan NoSQL DBMS. Jadi untuk membedakan ini kita di sini ada 5 fitur. Yang pertama itu model data. Apa perbedaan relational model data di dalam relational DBMS dan NoSQL? Jadi model data itu kalau di relation DBMS dia itu terstruktur. Datanya disimpan dalam format tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sedangkan di NoSQL DBMS dia tidak terstruktur atau semi terstruktur. Data dapat disimpan dalam berbagai model, dokumen, JSON, XML, key value, graph, atau white column. Yang kedua itu ada skema. Di dalam relation DBMS itu skema bentuknya tetap atau skema on write. Struktur tabel seperti nama kolom, tipe data itu harus didefinisikan sebelum data dimasukkan dan perubahan skema juga bersifat kompleks. Sedangkan di dalam NoSQL skema itu bersifat dinamis atau on read. Itu datanya itu struktur datanya tidak harus didefinisikan di awal. Dan fitur yang ketiga itu adalah skalabilitas. Di dalam relation DBMS, skalabilitas ini berbentuk vertikal atau scale up. Skala ditingkatkan dengan menambah sumber daya pada satu server, yaitu CPU, RAM, and SSD. Sedangkan di dalam NoSQL dia itu skalabilitas berbentuk horizontal atau scale out. Skala ini ditingkatkan dengan menambah lebih banyak server ke dalam cluster atau horizontal scale out. Yang keempat, fiturnya itu ada konsistensi. Konsistensi dalam relation DBMS itu berbentuk ACID atau atomicity, konsistensi, isolation, durability. Nah, ini tuh menjamin transaksi andal sangat andal dan data selalu konsisten. Sedangkan di NoSQL dia berbentuk base atau basically available soft state
eventually consistent. Ini mengutamakan ketersediaan dan skalabilitas. Baik, yang terakhir itu ada fitur bahan bahasa query. Di dalam relation DBMS atau RDBMS itu bahasa query-nya itu yang kita gunakan itu SQL atau struktur query language. Nah, ini itu adalah bahasa standar untuk manipulasi data query, data yang sudah matang dan kuat. Sedangkan di dalam NoSQL DBMS, dia itu tidak ada standar. Setiap DBMS memiliki API untuk bahasa query seperti misalnya MQL untuk MongoDB, SQL untuk Cassandra. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh produk RDBMS dan contoh produk NoSQL. Yang pertama itu contoh produk RDBMS. Contohnya itu MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, dan SQLite. Berikutnya itu contoh produk NoSQL, yaitu dalam bentuk dokumen dapat dilihat contohnya itu yang pertama itu MongoDB dan Couchbase. Dalam bentuk key value, kita dapat melihatnya dalam bentuk Redis, Amazon, DynamoDB. Dalam bentuk weight column, Apache Cassandra, dan Habes. Dalam bentuk graph yaitu Neo4j, Amazon Neptune. Next slide. Next. Oke, Next slide. kita lanjut keunggulan dan kelemahan masing-masing DBMS. Yang pertama itu Relation DBMS atau RDBMS. Keunggulannya itu integritas data tinggi, aturan skema yang ketat, dan properti ACAD memastikan data akurat, konsisten, dan andal. Yang kedua itu standarisasi. Penggunaan SQL sebagai bahasa standar memudahkan pengelolaan dan pencarian data di berbagai platform RDBMS. Yang ketiga itu kematangan teknologi. Telah dikembangkan selama puluhan tahun sehingga sangat stabil, aman, dan didukung oleh komunitas yang besar. Kita lanjut kelemahannya yaitu kurang fleksibel. Skema yang kaku sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan yang cepat. Yang kedua yaitu skalabilitas terbatas. Lebih sulit dan mahal untuk melakukan scaling out atau skalabilitas horizontal dibanding NoSQL. Dan yang terakhir yaitu tidak ideal atau data besar. Kurang efisien dalam menangani data dalam volume masif dan tidak terstruktur atau big data. Kita lanjut dengan NoSQL DBMS. Keunggulannya yaitu fleksibilitas tinggi. Skema dinamis memungkinkan penyimpanan data dengan berbagai format tanpa perlu mengidentifikasikan struktur terlebih dahulu. Yang kedua yaitu skalabilitas horizontal. Didesain untuk berjalan di atas cluster server sehingga mudah untuk ditingkatkan kapasitasnya dan biayanya lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu performa tinggi. Dioptimalkan untuk operasi baca atau tulis yang cepat pada volume data yang sangat besar. Dan yang terakhir itu kelemahannya yaitu konsisten yang tidak seketika. Model eventual konsistensi tidak cocok untuk semua aplikasi, terutama yang membutuhkan konsistensi data real time seperti sistem perbankan. Yang kedua yaitu kurangnya standarisasi. Setiap produk memiliki bahan query dan cara kerja yang berbeda, sehingga kurva belajar bisa lebih curam. Dan yang terakhir yaitu fungsionalitas kunci terbatas. Query yang kompleks, misalnya join antar data yang berbeda, bisa lebih sulit dilakukan dibandingkan di RDBMS. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke eksplorasi 2, yaitu DBMS populer di industri. Kriteria yang pertama itu ada Oracle Database. Lisensinya itu komersial, memiliki edisi gratis atau Express Edition dengan batasan. Kemudian ada kriteria kedua itu MySQL, lisensinya open source atau GPL,
memiliki edisi komersial dengan fitur dan dukungan tambahan. Kemudian ada kriteria yang ketiga yaitu SQL Server. Lisensinya ini komersial, memiliki edisi gratis, atau developer dan express edition dengan batasan. Kemudian kriteria yang keempat yaitu PostgreSQL, lisensinya open source atau lisensi PostgreSQL. Sepenuhnya ini gratis dan bebas digunakan. Kemudian ada kriteria yang kelima itu MongoDB, lisensinya SSPL atau Server Side Public Licenses. Edisi Enterprise tersedia secara komersial. Kemudian platform yang bisa digunakan oleh kriteria Oracle Database yaitu Windows, Linux, Solaris, dan macOS. Kemudian platform yang bisa digunakan kriteria MySQL yaitu Windows, Linux, macOS. Kemudian platform yang bisa digunakan oleh kriteria SQL Server yaitu utamanya Windows. Namun sejak 2017 sudah mendukung Linux dan Docker. Kemudian platform yang bisa digunakan oleh kriteria PostgreSQL yaitu Windows, Linux, macOS, BSD, dan Solaris. Kemudian platform yang bisa digunakan oleh kriteria MongoDB yaitu Windows, Linux, dan macOS. Kemudian skala penggunaan oleh Oracle Database. Skala penggunanya yaitu Enterprise dan Cloud. Artinya digunakan oleh perusahaan besar untuk aplikasi kritikal. Kemudian skala penggunaan dari MySQL. Skala penggunaannya itu personal hingga enterprise dan cloud. Sangat populer untuk aplikasi web dan startup. Kemudian skala penggunaan dari SQL Server. Skala penggunaannya itu enterprise dan cloud sehingga kuat di lingkungan korporat yang menggunakan ekosistem Microsoft. Kemudian skala penggunaan dari PostgreSQL yaitu personal hingga enterprise dan cloud alternatif open source yang kuat untuk aplikasi kompleks. Kemudian yang terakhir itu skala penggunaan dari MongoDB yaitu personal hingga enterprise dan cloud. Sangat unggul untuk big data, IoT, dan aplikasi real time. Kemudian ada keunggulan dari Oracle Database yaitu keamanan dan stabilitas terdepan. Kemudian ada fitur enterprise yang sangat lengkap serta performa tinggi untuk beban kerja besar. Kemudian ada keunggulan dari MySQL, yaitu sangat mudah digunakan dan dikelola. Kemudian yang kedua ada komunitas besar dan ekosistem matang, serta pilihan populer untuk pengembangan web. Kemudian keunggulan dari SQL Server. Keunggulannya itu integrasi yang mendalam dengan ekosistem Microsoft, alat bantu dan tools yang sangat baik, serta dukungan pelanggan yang kuat. Kemudian ada keunggulan dari kriteria PostgreSQL. Ini sangat mendukung data kompleks dan ekstensibilitas tinggi, serta bisa membuat tipe data dan fungsi sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu keunggulan dari MongoDB. Kinerja baca dan tulis yang sangat cepat untuk data dan tidak terstruktur. Kemudian ada yang terakhir yaitu kelemahannya. Kelemahan dari Oracle Database yaitu biaya lisensi dan perawatan yang sangat mahal, serta kompleksitas tinggi dalam administrasi, serta membutuhkan sumber daya hardware yang sangat besar. Kemudian kelemahan dari MySQL yaitu fitur lanjutan tidak selengkap PostgreSQL atau RDBMS komersial. Kemudian kelemahan dari SQL Server yaitu biaya lisensi yang tinggi untuk edisi enterprise, serta ketergantungan pada ekosistem Windows meskipun sudah di cross platform. Yang terakhir yaitu kelemahan dari MongoDB. Kelemahannya itu tidak mendukung transaksi ACI ID serta multi dokumen secara default, meski sudah ada sejak versi 4.2, serta konsumsi memori yang sangat tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke eksplorasi ketiga, studi kasus.
Berikut adalah rekomendasi DBMS berdasarkan skenario kasus yang diberikan. Yang pertama yaitu transaksi yang harus konsisten. Untuk mengelola transaksi yang harus menuntut konsistensi tinggi, seperti pada sistem penerbangan atau e-commerce atau sistem represi. DBMS yang paling cocok adalah RDBMS. Pilihannya yaitu PostgreSQL atau MySQL dengan InnoDB. Alasannya yaitu RDBMS dirancang dengan properti ACD atau consistency elation durability sebagai fondasinya. Properti ini menjamin bahwa setiap transaksi akan diproses secara utuh atau tidak sama sekali. Data akan selalu dalam keadaan valid. Transaksi yang bersamaan tidak akan mengganggu satu sama lain, dan hasilnya akan tersimpan permanen. Jaminan ini sangat krusial untuk mencegah anomali data seperti kehilangan dana atau double booking. Next. Kedua yaitu data media sosial atau besar dan tidak terstruktur. Untuk menyimpan data postingan, komentar, dan like dalam jumlah yang sangat besar dan tidak terstruktur, DBMS yang sebaiknya dipakai adalah NoSQL. Pilihannya yaitu MongoDB, Dokumen Basic atau Apache Cassandra with Clone. Alasan pertama yaitu volume dan kecepatan. Aplikasi media sosial menghasilkan data dalam volume masif dengan kecepatan tinggi, jutaan likes per menit. NoSQL didesain untuk skalabilitas horizontal, sehingga kapasitas dapat ditambah dengan mudah dan murah dengan menambahkan server baru. Kedua yaitu fleksibilitas skema. Data postingan bisa bervariasi, ada yang hanya teks, ada yang berisi gambar, video, atau tautan. Skema dinamis pada NoSQL atau seperti MongoDB mungkin penyimpanan data beragam ini dalam satu koleksi tanpa harus berbuat struktur tabel yang kaku dan kompleks. Ketiga yaitu ketersediaan tinggi. NoSQL mengutamakan ketersediaan atau availability, sehingga platform tetap bisa diakses meskipun beberapa server mengalami kegagalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke aplikasi Siakat Kampus. Untuk sistem informasi akademik Siakat, mahasiswa di kampus DBMS yang sebaiknya dipilih adalah RDBMS. Pilihan pertama adalah Postgres, SQL, dan MySQL. Alasan yang pertama, data terstruktur dan relasional. Data akademik secara alami bersifat rasional dan terstruktur. Ada entitas yang jelas seperti mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai. Yang kedua, integritas data. Sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data akademik. Misalnya, transkrip nilai harus akurat dan seorang mahasiswa tidak boleh terdaftar di mata kuliah yang tidak ada. Yang ketiga, efektivitas biaya. RDBMS open source seperti Postgres SQL dan MySQL tidak memerlukan biaya lisensi, memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang melimpah, sehingga cocok untuk institusi pendidikan yang mungkin memiliki anggaran terbatas. Lanjut. Kesimpulannya adalah pemilihan database manajemen sistem atau DBMS merupakan keputusan arsitektural yang krusial
dan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik sebuah aplikasi. Dari hasil eksplorasi dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Dunia DBMS terbagi menjadi dua paradigma utama, RDBMS dan NoSQL, yang masing-masing dirancang untuk menyelesaikan jenis masalah yang berbeda. Yang kedua, fleksibilitas dan skalabilitas sebagai pendorong adopsi NoSQL. Di sisi lain, NoSQL seperti MongoDB hadir untuk menjawab tantangan era big data. Yang ketiga, setiap produk populer memiliki niche-nya sendiri. Perbandingan antara DBMS populer menunjukkan bahwa setiap produk memiliki kekuatan unik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.